Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda, saya dari Pendidikan Mesin Angkatan 2016. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai teknik pengelasan untuk menyelesaikan tugas PKN saya. Pertama-tama sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa sih teknik pengelasan itu? Pengelasan adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pengertian mas adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa patang logam dengan menggunakan energi panas, baik sumber dari panas aliran listrik maupun api dari pembakaran gas. Nah, apa sih fungsinya pengelasan ini? Fungsi pengelasan ini untuk mendapatkan kekuatan sambungan logam yang melebihi dari sifat mekanik atau kekuatan tarik kekerasan kesambungan logam induk. Sebenarnya, fungsi pengelasan juga bisa untuk melapisi permukaan material agar mempunyai nilai kekerasan yang lebih tinggi dengan tujuan agar tahan dari gesekan atau abrasif. Atau pengelasan ini bisa disebut sebagai reinforcement atau penguatan. Klasifikasi pengelasan berdasarkan klasifikasi kerja, pengelasan dapat dibagi dalam 3 klasifikasi utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pemakaian. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari bus listrik atau sumber api gas yang terbakar. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga, ada pemakaian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini, logam induk tidak turut mencair. Jadi hanya paduan logamnya yang mempunyai cair rendah yang mencair. Lalu klasifikasi pengelasan. Selain dari klasifikasi kerjanya, terdapat beberapa klasifikasi lain seperti pengelasan manual, pengelasan semi otomatis, dan pengelasan otomatis yang mechanizer. Yang pertama itu pengelasan manual, di mana welder memiliki kendali penuh untuk mengumpan elektroda dan logam pengisi, serta mengarahkan elektroda tersebut sepanjang jalur pengelasan. Contoh dari pengelasan manual adalah OAW, SMAW, dan GTAW. Lalu ada pengelasan semi otomatis, di mana pengumpanan elektroda dan logam pengisi sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah mesin yang telah diatur parameternya oleh welder. Tugas welder selain mengatur parameter pengumpan juga mengarahkan elektroda sepanjang jalur pengelasan. Contoh pengelasan semi otomatis adalah GMAW dan FCAW. Yang terakhir ada pengelasan otomatis dan mechanizer, di mana seluruh pekerjaan pengelasan dilakukan oleh sebuah mesin yang telah diatur parameternya. Sehingga tugas dari welding operator hanyalah mengawasi parameter yang digunakan serta jalannya proses pengelasan itu sendiri. Contoh dari pengelasan otomatis dan mechanizer adalah SAW dan sim welding. Definisi lab kelas SMAW atau MMAW. Kenapa saya membahas kelas SMAW? Karena kondisi bengkel kita ini ada kelas SMAW dan SMAW ini bisa dibilang sebagai dasar dari proses pengelasan, karena di sini welder sendiri yang bisa mengatur, atau bisa dibilang seperti tadi sebelumnya, bahwa di sini pengelasan manual di mana welder memiliki kendali penuh untuk mengumpan elektroda dan logam pengisi. Di sini melatih kita untuk sebagai awal bagaimana cara mengelas baik dan benar. Nah, apa sih kelas SMAW itu? Pengelasan SMAW adalah set meter alfedding adalah menggunakan busurnya listrik yang menimbulkan panas tinggi atau kurang lebih 6.300 derajat Celcius sehingga mencairkan logam yang dilas, dan bersama dengan itu lonjakan busur yang terdiri dari tetesan logam dan elektroda akan bersatu dengan benda kerja dan membentuk suatu kampuh, di mana kampuh las itu akan dilindungi oleh keras yang ditimbulkan oleh coating atau pembungkus elektroda yang mencair bersama-sama logam pengisinya. Coating ini memiliki berat jenis yang lebih rendah dari logam, maka cairan coating tersebut akan mengembang di atas kampuh sehingga membentuk las. Nah, ini adalah contoh las SMAW, yaitu sifat elektroda dan semua digerakkan total oleh welder tersendiri. Yang pertama ini apa aja sih yang dibutuhkan saat mengulas SMAW itu? Yang pertama ini adalah mesin atau trafolas. Mesin las ini digunakan untuk membagi tegangan supaya mendapatkan busur nyala yang memberikan panas untuk digunakan mencairkan atau melemaskan logam yang akan dilas atau sambung. Nah, berdasarkan arus ini dari mesin las ada 3, yaitu AC, DC, dan AC atau DC.
Nah, ini contoh mesinnya. Yang pertama mesin las AC, di sini mesin las DC, dan ini AC atau DC. Biasanya mesin las DC ini ukurannya kecil, sehingga bisa dibilang transportable. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan yang kedua ada elektroda las atau batang las digunakan sebagai bahan tambah pengisian kampu las dan membuat busur nyala melalui ujung penyalanya. Elektroda las terbuat dari bermacam-macam logam seperti baja tuang, tembaga, perunggu, aluminium, semen karbit, dan sebagainya. Nah, untuk membaca elektroda ini ada ketentuannya. Misalkan kita mempunyai elektroda dengan angka E6013. Angka ini biasanya terdapat pada bagian bawah atau bagian ujung pada elektroda tersebut. Maksud dari E6013 ini adalah di sini dinyatakan sebagai elektroda, 60 di sini sebagai kekuatan tarik atau 60 dikali angka tetapkan 1000 sama dengan 60.000 PSI, atau bisa dibilang ini 60 watt. Nah, satu ini sebagai angka yang ketiga ini, angka 1, bisa digunakan sebagai posisi lasnya, bisa digunakan untuk bagian apa aja. Sedangkan yang ketiga ini tipe selaput atau arus listrik AC atau DC. Nah, karakteristik dikit kita posisi pengelasan. Di sini angka ketiga ini bisa digunakan ada macam-macam. Misalkan kita seperti tadi E6013. Di sini berarti menggunakan angka 1. Di mana posisi pengelasan itu bisa digunakan di bawah tangan, horizontal, vertikal, dan di atas kepala. Misalkan E6023, 2 di bawah hanya bisa digunakan pada di bawah tangan dan horizontal. Jadi elektroda ini tidak dapat digunakan pada vertikal atau di atas kepala. Sedangkan yang ketiga, misalkan digantinya 6033, di sininya sebagai angka 3, hanya bisa digunakan posisi pengelasan di bawah tangan, tidak bisa digunakan horizontal, vertikal, maupun di atas kepala. Nah, angka keempat, seperti tadi, 6013, di sini angka 3, berarti dia ini selakunya tipenya rotio potasium. Sumber arusnya bisa menggunakan AC atau DC. Sedangkan di sini ada bermacam-macam apabila angkanya diganti ada angka 1, 2, 4, dan 5 seperti selulose potasium, rotio sodium, rotio iron powder, low hydrogen sodium. Ini bisa sudah tercantum pada bungkus elektroda, biasanya ada. Jadi penggunaan elektroda ini tidak sembarangan pada logam-logam. Hanya logam-logam tertentu yang bisa menggunakan las ini. Misalkan 6013 ini hanya bisa dipakai plat baja biasa. Apabila menggunakan kita plat tipis, kita tidak bisa menggunakan elektroda mungkin 7016 atau 7018. Elektroda akan bermacam-macam. Nah, kita saat mengas ini juga membutuhkan tempat ruangan khusus las. Ruangan las ini berfungsi untuk melindungi selaput mata orang yang berada di sekitar karena selama proses pengelasan akan menimbulkan sinar las yang mengandung sinar inframerah dan ultraviolet. Selain itu, asap las juga dapat mengganggu orang sekitar kita. Ruang las ini hanya bisa digunakan untuk satu kamar ini satu orang. Karena apa? Di las ini bisa dibilang sangat berbahaya karena percikan apinya bisa mengenai orang-orang di sekitar. Jadi lebih baik tempat atau ruang las ini satu kamar untuk satu orang saat proses pengelasan. Lalu kita juga membutuhkan peralatan pengaman atau safety equipment. Peralatan ini bisa terdiri dari pelindung untuk bagian muka, ada koplas atau topi las yang melindungi muka dan mata dari percikan cairan logam. Seperti yang saya bilang barusan, bahwa pengelasan ini mengeluarkan percikan logam yang panas, sehingga akan berbahaya apabila terkena ke mata dan wajah. Nah, asap serta panas dan sinar ultraviolet dan inframerah. Yang kedua ada peralatan pelindung untuk badan, terdiri dari servisius, welding gloves, apron, dan sebagainya yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan cairan logam serta melindungi badan dari sinar ultraviolet yang dapat merusak jaringan di dalam tubuh kita. Nah, bisa dilihat di sini welding gloves-nya. Di sini terdapat exhaust yang langsung bisa menghisap asap yang dihasilkan dari proses pengelasan sehingga langsung keluar ruangan. Jadi tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Bisa dilihat di sini untuk satu bagian kamar ini juga dilindungi oleh sekat-sekat seperti ini. Tujuannya apa? Apabila percikan logam dari sini sangat terang sehingga tidak dapat melukai mata orang-orang di sekitar. Bisa lihat sini ada yang exhaust yang portable atau bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini ada welding helmetnya bermacam-macam. Ini di sini bentuk bermacam-macam. Yang penting tujuannya ini satu,
dapat melindungi mata dan melindungi wajah. Terus di sini ada welding glove. Welding glove ini biasanya bahannya kain tebal, sehingga tidak apabila terciprat oleh logam panas tidak akan langsung mengenai kulit. Jadi welding glove ini sangat penting saat proses pengelasan. Kalau ada welding apron juga biasanya bahannya kulit tebal sehingga menghindari kita dari cipratan. Welding shoesnya juga. Terus ini ada standar weldingnya. Bisa dilihat ada safety glasses, ada welding bandana, dia menggunakan welding jaket khusus. Di sini juga ada helmnya, glove-nya, leather apron. Ini denim pants. Kalau saya menyarankan bahwa saat proses pengelasan kita menggunakan celana denim atau celana jeans karena sifat dari celana jeans ini bahannya sangat tebal sehingga logam panas tersebut tidak langsung mengenai kulit dan bahan celana ini bisa melindungi juga sepertinya. Di sini juga menggunakan leather shoes atau safety shoes. Nah, yang ini adalah unstandard welding. Dari sini tidak menggunakan safety shoes, dia tidak menggunakan gloves, tidak menggunakan helm. Ini sangat berbahaya tidak menggunakan apron ataupun jaket untuk melindungi kulitnya, ini sangat berbahaya. Ini jangan ditiru seperti ini. Lalu ada kabel las digunakan sebagai tempat mengalir arus listrik dari sumber tenaga ke mesin las ke elektroda dan kembali ke mesin las melalui kabel. Lalu ada pada mesin las terdapat dua jenis kabel, yaitu kabel primer dan kabel sekunder. Ini ada dua kabelnya, ini primer dan sekunder. Lalu tang penjepit las digunakan untuk menjepit elektroda dan benda kerja, tang elektroda dan tang massa. Ini tang massa atau clamp, dan ini tang elektroda. Ini tang elektroda ini untuk menjepit elektroda. Dan posisinya bisa ditentukan. Bentuk posisi kita mengelasnya itu bisa ditentukan pada bagian penjepit las. Lalu ada palu terak atau stop kerja, ada paha tangan, ada tang penjepit benda kerja panas. Nah, benda kerja ini setiap kita selesai las itu akan terasa panas. Jadi kita sangat tidak disarankan untuk memegang las secara langsung ataupun memegang walaupun dengan safety glove sekalipun, safety pelindung tangan, itu sangat tidak disarankan karena benda kerjanya sangat panas setelah dilas. Jadi kita menggunakan tang biasa untuk menjepit benda kerjanya agar tidak langsung tersentuh oleh tangan. Lalu, ini ada contoh las SMAW, bisa kita lihat. Bisa lihat nih, saat proses pengelasan percikan ini luar biasa, karena ini bisa mengganggu orang ahli kita. Makanya disarankan saat proses pengelasan ini di ruangan tertutup. Nah, ini ada gerakan elektroda. Di sini gerakan elektroda saat kita melakukan pengelasan itu ada macam. Ada zigzag, ada melingkar, ada segitiga. Ini bisa kita gunakan macam-macam, tergantung sesuai kenyamanan. Lalu posisi pengelasnya ada posisi 1F, 2F, 3F, 4F. Ini biasanya 1F untuk flat, 2F horizontal, vertikal, dan di atas kepala. Bisa dilihat ini posisi 1F, 2F, 3F, 4F. Sambungan tumpul batu weld untuk flat. Nah, ini posisi untuk sambungan tumpul batu. Bisa dilihat ini posisi 1F, posisi 2F, dan posisi 3F. Tapi untuk mulai dari awal kita akan melakukan posisi 1F. Nah, ini untuk posisi tumpul atau pipe weld khusus untuk piping. Ada 1G, 2G, 5G, dan 4G. Di sini ada pengecualian untuk 1G dan 2G ini kita bisa memutar benda kerjanya sehingga hanya tinggal bendanya yang kita putar untuk melakukan pengelasan. Sedangkan 5G dan 6G ini bendanya tidak boleh putar. Jadi kita mengikuti putaran pipingnya. Jadi badan kita memutar seperti ini, mengikuti bentuk dari pipingnya. Ini posisinya 1G bisa dilihat ini bendanya bisa diputar. Sedangkan 5G kita harus mengikuti bendanya atau putaran bendanya. Nah, untuk tugas pertama kalian, saya berikan tugas kelas titik untuk membuat 10 titik menggunakan elektroda N6013 dan posisi mengelasnya itu bulat-bulat saja, melingkar. Nanti akan saya berikan nilainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.